Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa hanya segelintir orang di dunia ini yang benar-benar hidup tanpa beban uang? Mereka tampak selalu punya jalan, bahkan di saat krisis. Saat orang lain panik, mereka justru tenang. Saat pasar jatuh, mereka melihat peluang. Pernahkah kamu berpikir, apa yang sebenarnya mereka tahu, yang kebanyakan orang tidak tahu? Inilah rahasia yang jarang dibicarakan, bukan tentang keberuntungan, bukan juga tentang kelahiran atau koneksi, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Cara mereka berpikir. Bayangkan ini, dua orang memulai hidup dari titik yang hampir sama, gaji serupa, peluang serupa. Tapi 10 tahun kemudian, yang satu hidupnya penuh tekanan, tagihan, utang, rasa takut kehilangan pekerjaan. Sementara yang satu lagi membangun kebebasan, bahkan membuat uang bekerja untuknya. Apa yang membedakan mereka? Bukan kecerdasan, bukan bakat, tapi keputusan kecil yang diulang setiap hari, didorong oleh satu pola pikir yang sangat berbeda. Banyak orang berpikir rahasia orang kaya adalah investasi besar, bisnis luar biasa, atau strategi rumit. Padahal, 1% orang terkaya di dunia memulai dari kebiasaan yang tampak sederhana, tapi sangat kuat. Mereka mengendalikan makna dari uang itu sendiri. Mereka tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Tapi kalimat itu sering disalahpahami. Bagaimana mungkin uang bekerja untukmu jika kamu sendiri bahkan belum percaya diri mengendalikannya? Mungkin kamu merasa lelah. Setiap bulan, kerja keras, tapi hasilnya hilang begitu cepat. Setiap kenaikan gaji terasa seperti fata morgana karena biaya hidup ikut naik. Kamu menabung, tapi selalu saja ada kebutuhan mendadak. Dan di malam-malam tertentu, kamu bertanya dalam hati, apakah aku akan terus seperti ini selamanya? Diam sejenak. Rasakan itu. Pertanyaan kecil yang sering kita hindari, tapi selalu datang. Itu bukan kelemahan, itu panggilan untuk berubah. Karena perubahan tidak dimulai ketika kamu punya lebih banyak uang. Ia dimulai ketika kamu mulai berpikir seperti orang yang sudah bebas. Orang-orang 1% itu tidak menunggu kesempatan datang. Mereka menciptakannya. Mereka tidak menunggu motivasi. Mereka membangun sistem di dalam diri. Sistem berpikir, sistem bertindak, sistem percaya, dan semuanya berawal dari satu titik sederhana. Keyakinan bahwa mereka bisa mengendalikan arah hidup finansial mereka. Tapi tentu tidak selalu mudah. Banyak dari kita dibesarkan dengan pola pikir yang menahan kita di tempat yang sama. Yang penting kerja keras. Yang penting aman. Jangan ambil risiko. Kata-kata itu terdengar bijak, tapi di baliknya ada ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan gagal, dan ketakutan itu membuat kita berhenti tumbuh. Sedangkan 1% orang terkaya di dunia justru berpikir sebaliknya. Bagi mereka, kegagalan adalah bahan bakar. Ketidakpastian adalah kesempatan untuk belajar lebih cepat dari orang lain. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana mereka bereaksi saat kehilangan uang? Mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka menganalisis, menyesuaikan, lalu melangkah lagi. Sementara, kebanyakan orang, saat kehilangan sedikit, langsung kehilangan semangat. Disitulah letak perbedaannya. Rahasia yang disembunyikan bukanlah trik cepat kaya, tapi kemampuan untuk mengatur pikirannya sendiri agar tidak dikuasai rasa takut. Coba bayangkan, kamu duduk di depan cermin malam ini, melihat refleksi dirimu, dan kamu berkata dengan jujur, "Aku sudah capek takut soal uang." Di titik itu, sebuah perubahan kecil dimulai. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Tidak ada yang bisa diubah sebelum disadari. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa kamu bisa belajar berpikir seperti orang yang bebas, sesuatu dalam dirimu mulai bergerak pelan, seperti cahaya kecil di ujung lorong panjang.
Orang-orang terkaya di dunia bukan hanya berpikir soal uang. Mereka berpikir soal arah hidup. Mereka tahu uang hanyalah cermin dari keputusan. Dan keputusan lahir dari keyakinan. Kalau kamu percaya bahwa hidupmu hanya sebatas cukup, kamu akan berhenti di sana. Tapi kalau kamu mulai percaya bahwa kamu layak lebih, otakmu akan mulai mencari cara untuk membuktikannya. Itulah kekuatan pola pikir yang sering tidak disadari. Ada kalimat menarik yang pernah diucapkan oleh seorang miliarder. Saya tidak mengejar uang, saya mengejar nilai. Maksudnya sederhana. Saat kamu berhenti mengejar angka dan mulai fokus membangun nilai dalam pekerjaanmu, waktumu, bahkan dirimu sendiri, uang mulai datang sebagai efek samping. Tapi kebanyakan orang membalik urutannya. Mereka mengejar uang, lalu kehilangan nilai. Akibatnya, mereka lelah tanpa arah. Mari jujur. Mungkin kamu juga pernah merasa begitu. Setiap pagi berangkat kerja tanpa semangat, hanya karena harus. Setiap akhir bulan menunggu gaji, hanya untuk menambal lubang-lubang dari bulan sebelumnya. Tapi di antara rasa lelah itu, pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya bangun pagi tanpa rasa takut soal uang? Bayangkan kamu membuat keputusan bukan berdasarkan kekhawatiran, tapi berdasarkan visi. Bayangkan kamu bisa bilang, "Aku bekerja karena aku mau, bukan karena aku harus." Itulah kebebasan finansial sejati. Dan itu dimulai dari pikiran, bukan angka di rekening. Orang-orang 1% itu tidak lebih beruntung dari kamu. Mereka hanya lebih disiplin mengatur makna dari uang. Mereka tahu kapan harus menahan, kapan harus menanam, dan kapan harus menikmati. Mereka memperlakukan uang seperti energi, bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang harus diarahkan. Dan energi itu selalu mengikuti arah perhatianmu. Jika kamu terus fokus pada kekurangan, kamu akan menciptakan lebih banyak alasan untuk merasa kurang. Tapi jika kamu mulai fokus pada pertumbuhan, kamu akan mulai menarik peluang yang tidak kamu lihat sebelumnya. Pernahkah kamu memperhatikan betapa cepatnya dunia berubah sekarang? Teknologi, peluang, bisnis baru, semuanya berputar dengan kecepatan luar biasa. Tapi yang tidak berubah adalah prinsip di baliknya. Disiplin, fokus, dan kemampuan mengelola emosi terhadap uang. Itulah yang dimiliki oleh 1% orang terkaya. Mereka tidak bereaksi terhadap dunia. Mereka merespons dengan kesadaran. Dan kesadaran itu memberi mereka kekuatan untuk tetap tenang bahkan di tengah badai. Satu hal yang jarang disadari. Mereka tidak berpikir dalam jangka pendek. Mereka tidak memikirkan bulan depan, tapi 5 tahun ke depan. Sementara kebanyakan orang berpikir, bagaimana aku bisa bertahan minggu ini? Perbedaan waktu berpikir ini menciptakan jarak yang sangat besar dalam hasil hidup. Dan rahasia ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Karena sekolah mengajarkan bagaimana menjadi pekerja, bukan pencipta nilai. Diam sejenak. Bayangkan kamu bisa mengubah cara berpikirmu mulai hari ini. Bukan dengan membaca buku tebal, bukan dengan ikut seminar mahal, tapi dengan satu kebiasaan sederhana. Setiap kali kamu mau mengeluh tentang uang, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa keputusan kecil yang bisa aku ubah hari ini? Karena semua perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Kamu tidak perlu menjadi jenius, kamu hanya perlu konsisten. Dan konsistensi itu lahir dari satu hal, alasan yang jelas. Orang-orang 1% itu punya alasan kuat kenapa mereka tidak menyerah. Bukan karena uang, tapi karena kebebasan. Mereka ingin mengatur waktunya, keluarganya, hidupnya. Mereka tahu bahwa uang hanyalah alat, tapi alat itu harus dikuasai. Karena kalau tidak, alat itu akan menguasai mereka. Dan sekarang, mungkin kamu menyadari satu hal, bahwa rahasia yang disembunyikan bukanlah strategi rumit, tapi keberanian untuk mengubah cara berpikir. Setiap kali kamu merasa kecil, ingat,
Mereka juga pernah merasa begitu. Setiap kali kamu gagal, ingat, mereka juga jatuh berkali-kali. Bedanya, mereka tidak berhenti. Karena mereka tahu, setiap langkah kecil menuju disiplin adalah satu langkah menjauh dari ketakutan. Jika kamu merasa cerita ini menyentuhmu, tekan suka dan berlangganan. Karena di sini, kita tumbuh bersama, langkah demi langkah. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu momen kecil. Sebuah momen di mana seseorang akhirnya berkata dalam hati, "Cukup sudah, aku tidak mau terus hidup seperti ini." Itu bukan kemarahan, tapi kesadaran. Dan kesadaran itu adalah titik balik yang memisahkan mereka yang terus bertahan di lingkaran yang sama, dengan mereka yang mulai menapaki jalan baru. Bagi banyak orang kaya yang kita kagumi hari ini, titik balik itu datang bukan di saat mereka sukses, tapi di saat mereka gagal total. Saat mereka bangkrut, ditolak, atau kehilangan segalanya. Setiap keputusan punya tujuan. Setiap pengeluaran punya makna. Setiap langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Sedangkan kebanyakan orang, mereka membangun hidup mereka dengan reaksi, bukan rencana. Mereka menunggu gaji, lalu membelanjakan dulu, baru berpikir belakangan. Tidak ada desain, tidak ada arah, hanya rutinitas tanpa visi. Padahal, perbedaan antara yang merancang dan yang bereaksi adalah hasil akhir yang luar biasa berbeda. Ada satu kisah nyata yang menggambarkan ini dengan sempurna. Namun dari reruntuhan itu, lahir satu kebiasaan yang mengubah segalanya. Kebiasaan berpikir seperti arsitek, bukan korban. Apa maksudnya berpikir seperti arsitek? Arsitek tahu bahwa setiap bangunan megah dimulai dari gambar sederhana di kertas kosong. Ia tidak membangun sembarangan. Ia merancang dengan sabar, memikirkan pondasi, keseimbangan, arah cahaya, bahkan ruang untuk tumbuh. Begitu juga dengan orang-orang 1%. Mereka memperlakukan keuangan mereka seperti karya seni. Mereka merancangnya. Seorang pria muda di Jakarta bernama Andri hidup dari gaji ke gaji selama bertahun-tahun. Setiap bulan, begitu gajinya masuk, separuh langsung habis dalam 3 hari. Makan di luar, belanja kecil-kecilan, hal-hal yang sepertinya tidak apa-apa. Tapi suatu hari, ia melihat dirinya di cermin dan sadar. Tidak ada yang berubah. Gaji naik, tapi hidup tetap sempit. Saat itu, ia memutuskan melakukan satu hal kecil, mencatat semua pengeluaran setiap hari selama 30 hari tanpa pengecualian. Awalnya terasa aneh, membosankan, bahkan menyebalkan. Tapi minggu demi minggu, ia mulai melihat pola. Ia sadar berapa banyak uang yang sebenarnya hilang karena kebiasaan tanpa sadar. Ia mulai menata ulang prioritas. 3 bulan kemudian, ia berhasil menyisihkan 20% dari penghasilannya. 6 bulan kemudian, ia punya dana darurat. Setahun kemudian, ia punya tabungan cukup untuk memulai bisnis kecil. Dan yang paling mengejutkan, bukan uangnya yang berubah duluan, tapi pikirannya. Andri pernah berkata, "Saya tidak jadi kaya karena menabung. Saya menabung karena saya mulai berpikir seperti orang kaya." Inilah rahasia yang sering dilewatkan orang. Perubahan finansial tidak datang dari strategi rumit, tapi dari disiplin sederhana yang diulang hingga menjadi identitas baru. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Di tengah jalan, muncul godaan terbesar, rasa malas dan rasa ragu. 2 musuh paling halus yang bisa menghancurkan perubahan apapun. Di minggu ketiga, Andri mulai bosan mencatat pengeluaran. Ia berpikir, untuk apa? Ini tidak membuatku kaya. Tapi di sanalah ujian sejati dimulai. Karena disiplin tidak diuji di hari pertama, tapi di saat kamu tidak lagi bersemangat. Orang-orang 1% tahu satu hal penting. Motivasi adalah bahan bakar awal. Tapi disiplin adalah mesin yang membuatmu tiba di tujuan. Mereka tidak menunggu mood baik untuk bertindak. Mereka bertindak dulu, dan mood akan mengikuti.
Karena setiap tindakan kecil yang dilakukan tanpa menunggu sempurna, itu memperkuat otot keyakinan diri. Dan disinilah letak rahasia yang disembunyikan. Tidak ada formula ajaib, hanya prinsip sederhana yang dilakukan secara konsisten. Mereka membaca setiap hari, bukan untuk pamer pengetahuan, tapi untuk menjaga pikiran tetap tajam. Mereka meninjau tujuan mereka secara rutin, bukan karena ambisi, tapi karena tahu fokus mudah sekali hilang. Mereka berbicara dengan orang-orang yang berpikir maju, karena mereka sadar lingkungan adalah cermin dari masa depan. Pernahkah kamu merasa usahamu tidak sepadan dengan hasilnya? Kamu sudah bekerja keras, tapi tetap saja hasilnya terasa kecil. Itu karena kerja keras, tanpa arah ibarat mendayung di pusaran air. Bergerak, tapi tidak maju. Sedangkan orang-orang 1% selalu memastikan bahwa setiap energi yang mereka keluarkan membawa mereka sedikit lebih dekat ke arah yang mereka inginkan. Mereka tidak bekerja lebih banyak, mereka bekerja lebih tepat. Mari ambil contoh lain. Seorang ibu rumah tangga bernama Ratna yang hidup sederhana di Bandung. Ia tidak punya gaji besar, tapi ia punya satu kebiasaan kecil. Setiap pagi, ia menuliskan 3 hal yang bisa ia syukuri dan 1 hal yang bisa ia tingkatkan hari ini. Tanpa sadar, kebiasaan itu melatih pikirannya untuk selalu melihat kemungkinan. 2 tahun kemudian, ia membuka usaha kecil rumahan membuat kue. Dan sekarang, usaha itu menafkahi seluruh keluarganya. Ia tidak memulai dengan modal besar. Ia memulai dengan pola pikir kaya, percaya bahwa setiap hari punya ruang untuk bertumbuh. Kebanyakan orang menunggu keberanian datang baru bertindak. Padahal keberanian tidak datang duluan. Ia tumbuh setelah kamu melangkah meski takut. Orang-orang terkaya di dunia bukan tidak pernah takut. Mereka hanya belajar berdamai dengan rasa takut itu. Mereka tahu rasa takut adalah tanda bahwa kamu sedang berada di tepi pertumbuhanmu. Dan setiap kali mereka melangkah ke arah yang membuat mereka sedikit tidak nyaman, hidup mereka berubah 1 tingkat. Diam sejenak. Pikirkan ini. Apa 1 hal kecil yang kamu tunda karena takut? Mungkin menabung dengan disiplin. Mungkin mencoba sumber penghasilan baru. Atau mungkin sekadar menolak gaya hidup konsumtif yang membuatmu tetap terjebak. Apapun itu, langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari hidup yang sama sekali berbeda dalam setahun ke depan. Tapi ada hal yang sering dilupakan banyak orang. Proses ini tidak instan. Orang-orang 1% mengerti hukum waktu. Mereka tahu hasil besar butuh kesabaran besar. Itulah kenapa mereka tidak menghakimi diri saat gagal. Mereka menganalisis, memperbaiki, lalu melanjutkan. Mereka mengerti bahwa setiap kesalahan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran yang disadari mempercepat keberhasilan berikutnya. Ada satu kebiasaan lain yang hampir semua orang kaya miliki. Mereka selalu menuliskan tujuan dengan jelas. Tidak di kepala, tapi di kertas. Karena begitu kamu menulisnya, otakmu mulai bekerja mencarinya. Itu bukan sihir, itu biologi. Otakmu mulai memperhatikan hal-hal yang relevan dengan tujuanmu. Jadi, jika kamu menulis, "Aku ingin bebas dari utang dalam 2 tahun," otakmu akan mulai memfilter peluang, ide, bahkan kebiasaan baru yang bisa membantumu ke sana. Tapi jika kamu hanya menyimpannya di pikiran, itu akan tenggelam di tengah kebisingan kehidupan sehari-hari. Menulis adalah bentuk komitmen, dan komitmen adalah fondasi kekayaan sejati. Bukan sekadar kekayaan materi, tapi ketenangan, karena tahu kamu sedang bergerak dengan arah yang jelas. Banyak orang hidup seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing oleh ombak keadaan. Tapi mereka yang menulis tujuan hidupnya, seakan punya bintang penunjuk di langit malam. Mereka mungkin tersesat sesekali, tapi mereka tahu kemana harus kembali. Dan itulah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Mereka tidak hanya berharap, mereka merencanakan. Mereka tidak hanya bermimpi, mereka bekerja dengan disiplin. Karena mereka tahu, tanpa arah,
Kerja keras hanyalah gerakan tanpa makna. Kamu mungkin berpikir, semua itu terdengar bagus, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jawabannya sederhana, mulai dari satu kebiasaan kecil yang bisa kamu ulang setiap hari. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Karena yang membuat orang gagal bukan kurangnya pengetahuan, tapi kurangnya pengulangan. Sama seperti menanam pohon. Hari pertama kamu tanam, tidak ada yang terlihat. Hari kedua, masih kosong. Minggu pertama, belum ada tanda kehidupan. Tapi jika kamu terus menyiramnya, memberi cahaya, dan melindunginya dari angin, tiba-tiba suatu pagi, kamu melihat tunas kecil. Begitulah kekayaan dibangun. Dalam diam, dalam kesabaran, dalam kebiasaan yang setia kamu rawat, meski belum terlihat hasilnya. Jadi, rahasia 1% orang terkaya bukan hanya soal uang, tapi tentang keberanian untuk berpikir jangka panjang di dunia yang serba cepat. Tentang disiplin untuk tetap menanam ketika yang lain berhenti. Tentang kemampuan untuk tetap fokus pada nilai ketika yang lain teralihkan oleh gengsi. Dan di atas semua itu, tentang kepercayaan pada diri sendiri, bahkan ketika belum ada hasil yang terlihat. Karena sesungguhnya, perbedaan antara orang kaya dan orang biasa bukanlah keberuntungan, tapi waktu yang mereka berikan pada prosesnya. Bayangkan suatu pagi kamu bangun tanpa rasa cemas tentang uang. Tidak ada lagi suara di kepala yang bertanya, apakah cukup untuk bulan ini? Tidak ada lagi rasa bersalah setiap kali ingin membeli sesuatu untuk dirimu sendiri. Hanya ada ketenangan, sebuah perasaan bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan, kemana arah hidupmu, dan bagaimana setiap langkah kecilmu membawa arti. Itulah kebebasan finansial sejati. Bukan sekadar memiliki banyak uang, tapi memiliki kendali penuh atas hidupmu sendiri. Orang-orang 1% itu hidup di titik ini bukan karena mereka punya segalanya, tapi karena mereka tahu cara mengelola arti dari cukup. Mereka tahu kapan harus mengejar, kapan harus berhenti, dan kapan harus menikmati hasil. Mereka tidak terjebak dalam perlombaan tak berujung yang membuat banyak orang kehilangan arah. Mereka tidak hidup untuk membuktikan sesuatu pada dunia. Mereka hidup untuk menciptakan makna bagi dirinya sendiri. Mungkin kamu belum sampai di sana, tapi kamu sedang menuju ke arah itu. Setiap kali kamu menunda keinginan impulsif dan memilih menabung, kamu sedang bergerak ke sana. Setiap kali kamu menolak menyerah meski lelah, kamu sedang melatih mental 1%. Dan setiap kali kamu memutuskan untuk belajar, mendengar, dan bertumbuh, kamu sedang mempercepat proses menuju kebebasan finansialmu sendiri. Karena tidak ada perubahan besar yang datang dari langkah besar. Semuanya dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat besar. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang sukses berbicara? Mereka tidak banyak bicara tentang masalah, mereka bicara tentang solusi. Mereka tidak membahas mengapa sulit, tapi bagaimana caranya. Fokus mereka bukan pada rintangan, tapi pada arah. Mereka punya satu prinsip kuat, energi mengikuti fokus. Jika kamu terus fokus pada kekurangan, kamu akan merasa miskin meski punya banyak. Tapi jika kamu fokus pada pertumbuhan, kamu akan merasa kaya bahkan ketika masih berjuang. Ada seorang pria tua di Surabaya bernama Pak Danu. Ia pernah bekerja sebagai karyawan selama 30 tahun tanpa banyak tabungan. Namun suatu hari, di usia 50 tahun, ia memutuskan untuk mengubah caranya berpikir. Ia mulai membaca tentang keuangan, bukan untuk mencari trik, tapi untuk memahami makna dari keputusan-keputusan kecilnya. Ia berhenti membeli hal-hal yang tidak menambah nilai. Ia mulai menulis tujuan hidupnya dan berkomitmen pada satu hal. Setiap bulan harus ada sesuatu yang tumbuh, baik tabungannya, bisnis kecilnya, atau dirinya sendiri. Hari demi hari, perubahan itu terasa kecil. Tapi 5 tahun kemudian, kehidupannya berbeda total. Ia bukan hanya punya usaha kecil yang stabil, tapi juga punya kedamaian batin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ditanya rahasianya,
ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak jadi kaya karena uang. Saya jadi tenang karena saya tahu bagaimana memaknai uang." Inilah rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, bahwa kekayaan bukan soal angka, tapi cara kita berpikir dan merasakan terhadap uang. Orang-orang 1% mengubah hubungan mereka dengan uang. Mereka tidak melihat uang sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai alat untuk membangun kebebasan. Mereka tidak menyalahkan keadaan, karena mereka tahu setiap keputusan adalah benih. Dan setiap benih, jika ditanam dengan sabar, akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Diam sejenak. Pikirkan hidupmu 5 tahun ke depan. Jika kamu terus melakukan hal yang sama seperti sekarang, apakah hasilnya akan berbeda? Jika jawabannya tidak, maka mungkin inilah saatnya untuk mengubah arah. Tidak perlu drastis. Cukup ubah cara berpikir. Ubah percakapan di dalam kepalamu dari "aku tidak bisa" menjadi "bagaimana caranya aku bisa". Kalimat sederhana itu bisa mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Perubahan tidak terjadi karena kamu tahu apa yang harus dilakukan. Perubahan terjadi ketika kamu benar-benar memutuskan untuk melakukannya. Banyak orang tahu pentingnya menabung, berinvestasi, atau mengatur keuangan. Tapi sedikit yang benar-benar melakukannya. Kenapa? Karena mereka belum punya alasan yang cukup kuat. Orang-orang 1% itu punya alasan. Mereka ingin kebebasan, bukan sekadar kenyamanan. Mereka ingin hidup dengan arah, bukan sekadar bertahan hidup. Mereka ingin menguasai waktu mereka sendiri. Dan mereka tahu, untuk mencapai itu, mereka harus menguasai pikirannya dulu. Setiap kali kamu menunda perubahan karena takut gagal, ingat ini. Kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Tidak ada satupun orang kaya yang tidak pernah jatuh. Bedanya, mereka tidak berhenti di titik jatuh itu. Mereka bangkit lebih cepat. Mereka menganalisis kesalahan, mengambil pelajaran, lalu melangkah lagi. Mereka tahu bahwa setiap kegagalan membawa satu pelajaran yang nilainya jauh lebih besar daripada uang yang hilang. Ada sebuah prinsip sederhana yang dijalani oleh banyak orang kaya sejati. Mereka tidak mengejar uang, mereka mengejar nilai. Ketika kamu mulai berfokus pada nilai yang kamu berikan, dunia mulai membalasnya dengan cara yang tak terduga. Entah dalam bentuk peluang, kepercayaan, atau bahkan keberuntungan yang tampak kebetulan. Tapi itu bukan kebetulan, itu hasil dari arah yang kamu ciptakan sendiri. Coba bayangkan, kamu sedang duduk di sebuah kafe kecil. Di luar, hujan turun pelan. Kamu memandang keluar jendela dan berpikir tentang perjalanan hidupmu sejauh ini. Semua keputusan, semua kesalahan, semua keberanian kecil yang kamu ambil, semuanya membawamu ke titik ini. Dan kamu sadar, meski belum tiba di tujuan, kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Kamu mulai tersenyum kecil, karena untuk pertama kalinya, kamu merasa tidak tertinggal. Kamu sedang tumbuh. Itu perasaan yang sama yang dirasakan oleh banyak orang yang akhirnya bebas secara finansial. Bukan karena mereka tiba-tiba kaya, tapi karena mereka akhirnya memahami permainan hidup ini, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Bahwa kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa tenang kamu ketika tidak punya apa-apa. Dan sekarang, mungkin kamu mulai merasakan sesuatu di dada. Perasaan ringan, tapi dalam. Itu bukan motivasi sementara, itu kesadaran baru. Sebuah bisikan kecil yang berkata, "Aku juga bisa." Biarkan suara itu tumbuh. Biarkan ia menuntunmu. Karena semua yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu memberi ruang bagi keyakinan itu untuk tumbuh. Mulailah dari hal kecil hari ini. Simpan sedikit lebih banyak. Belajar satu hal baru tentang keuangan. Bicara dengan seseorang yang sudah melangkah lebih jauh. Jangan remehkan satu langkah kecil, karena semua kebebasan besar dibangun dari ribuan langkah kecil seperti itu.
dan setiap langkahmu berarti. Lihat sekeliling. Dunia penuh dengan orang yang menyerah terlalu cepat. Mereka berhenti karena tidak melihat hasil secepat yang mereka inginkan. Tapi kamu berbeda. Kamu sudah tahu rahasianya. Bahwa orang-orang 1% itu tidak lebih pintar, tidak lebih beruntung. Mereka hanya lebih sabar dan lebih sadar. Mereka tahu setiap hari adalah investasi. Dan investasi terbesar bukan pada pasar saham, bukan pada bisnis, tapi pada pikiranmu sendiri. Nah, jadi mulai sekarang, setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah, kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu. Setiap rasa sakit, setiap keraguan, setiap penundaan, semuanya adalah bagian dari proses itu. Kamu sedang menulis ulang ceritamu. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku bersyukur aku tidak berhenti waktu itu." Karena di ujung perjalanan ini, bukan hanya uang yang kamu temukan, tapi ketenangan. Ketenangan karena kamu tahu hidupmu punya arah. Ketenangan karena kamu tahu bahwa semua kerja kerasmu bukan sia-sia. Dan ketenangan karena kamu akhirnya memahami rahasia 1% orang terkaya di dunia. Bukan tentang uang mereka, tapi tentang pikiran mereka. Jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Bergabunglah dengan komunitas ini, tempat kita belajar, bekerja, dan membangun kebebasan finansial sejati.